Halo co-friend, pada soal ini ada dua lensa cembung. Di soal diketahui bahwa jarak fokus dari lensa yang satu, yaitu f1, sama dengan jarak fokus dari lensa yang kedua, yaitu f2. Dan kita misalkan besarnya sama, yaitu sebesar f. Dan di soal diketahui bahwa besarnya itu adalah 15 cm. Dan di sini kita memberikan tanda positif karena ini merupakan lensa cembung. Kita gambarkan, ini adalah L1, lensa yang satu, kemudian ini adalah L2, lensa yang kedua, kemudian bendanya berada di sini, yaitu berada di depan dari lensa yang pertama ini. Di soal diketahui bahwa jarak antara lensa yang satu dengan lensa yang kedua itu adalah D, yaitu sama dengan 40 cm. Kemudian jarak dari benda ke lensa yang satu itu adalah S1, yaitu sama dengan 30 cm. Di sini kita memberikan tanda positif karena bendanya berada di depan dari lensa yang pertama ini. Kemudian kita akan mencari perbesaran totalnya. Perbesaran totalnya akan kita namakan sebagai M. Oke, kita akan fokus ke lensa yang pertama terlebih dahulu ya, dan di sini kita akan menggunakan rumus yang berlaku pada lensa cembung, yaitu 1/f1 sama dengan 1/s1 ditambah 1/s1 aksen. Perhatikan bahwa kan f1-nya itu kan sama dengan f ya, jadi bisa kita langsung tulis saja di sini f ya, jadi f1-nya itu adalah f. Kemudian di sini ada S1 aksen dengan S1 aksen di sini. Ini adalah jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama diukur dari lensa yang pertama. Maka S1 aksen sama dengan S1 dikali F dibagi dengan S1 min F. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Jadi tadi S1-nya itu adalah 30 dan F-nya ini adalah F-nya atau F1-nya itu adalah 15. Setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 30 cm. Nah, ternyata di sini kita mendapatkan hasil yang positif. Itu berarti bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama bersifat nyata ya. Kalau nyata berada di belakang dari lensa yang pertama ini. Jadi maksudnya di sini bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama berada 30 cm di belakang dari lensa yang pertama ini. Ya seperti itu aja. Dan perhatikan bahwa karena dari sini sampai sini ini kan 40 cm. Maka kalau 30 cm itu sekitar dari sini sampai sini saja ya. Dan di sini kita gambarkan terbalik karena nyata ya. Kalau nyata, maka terbalik ya seperti itu. Kemudian di sini ternyata bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama tadi ya itu dianggap benda oleh lensa yang kedua. Maka nanti akan kita definisikan S2. Dengan S2 di sini itu adalah jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama tadi, yaitu yang ini, diukur dari lensa yang kedua. Jadi dari sini sampai sini ini adalah S2. Maka itu berarti S2 sama dengan dari sini sampai sini, yaitu D, yaitu 40, ya, dikurangi dari sini sampai sini, yaitu S1 aksen, yaitu 30, ya. Kemudian setelah dihitung hasilnya 10 cm. Ini adalah S2-nya, kemudian di sini kita memberikan tanda positif, karena ini ya, bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama tadi itu kan berada di depan dari lensa yang kedua. Maka nanti akan kita definisikan S2 aksen dengan S2 aksen di sini adalah jarak bayangan akhir atau maksudnya jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang kedua diukur dari lensa yang kedua. Maka dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi ini ya, maka nanti S2 aksen sama dengan S2 dikali F2 dibagi S2 min F2 ya, kita masukkan, jadi kan tadi F2-nya itu adalah F ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini tinggal kita masukkan saja S2-nya 10 dan F-nya atau F2-nya 15. Setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah min 30 cm. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang negatif, itu berarti bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang kedua ini bersifat maya ya. Kalau maya maka berada di depan dari lensa yang kedua ini. Ya, jadi maksudnya 30 cm di depan dari lensa yang kedua ini. Karena dari sini sampai sini kan 40 ya, berarti kalau 30 cm di depan lensa yang kedua, itu berarti sekitar dari sini sampai sini. Ya, jadi ini adalah bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang kedua atau bayangan akhirnya. Ya, seperti itu. Nah, karena maya ya, berarti kan di sini tegak ya, maksudnya tegak itu tegak dari yang sebelumnya. Tegak ya, dari yang sebelumnya karena sebelumnya ini ke bawah, maka ini kita gambarkan ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah bayangan akhirnya ya. Kemudian di sini kita bisa mencari perbesaran totalnya. Maka nanti perbesaran totalnya dirumuskan dengan M sama dengan M1 dikali M2. Dengan M1 di sini adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa yang satu, M2 ini adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa yang kedua. M1 dirumuskan dengan min S1 aksen per S1, M2 dirumuskan dengan min S2 aksen per S2. Kita masukkan S1 aksennya 30, S1-nya 30. Kemudian di sini S2 aksennya ini min 30 ya, kemudian S2-nya ini 10. Untuk yang M1 ini hasilnya adalah min 1. Tanda negatif yang kita dapatkan ini hanya menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama tadi bersifat terbalik ya. Jadi kan ini terbalik ya, ini ke bawah, ini ke atas ya, seperti itu. Kemudian hasil dari M2 ini adalah positif 3. Tanda positif di sini ini menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang kedua ini bersifat tegak ya.
ini ke bawah, ya berarti tegak, ya seperti itu. Jadi kan min 1 dikali 3, hasilnya itu adalah min 3 kali. Nah, pada akhirnya di sini kita mendapatkan hasil yang negatif yang menandakan bahwa bayangan akhirnya itu bersifat terbalik terhadap benda awalnya ini. Ya seperti itu. Jadi sudah kita dapatkan bahwa perbesaran totalnya itu adalah min 3 kali. Oke, nilai jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.